Sekali lagi rekan-rekan, kalau sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi untuk file system di dalam Rocky Linux, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk file systemnya pada sistem operasi CentOS yang sudah kita buat sebelumnya. Sebagaimana sebelumnya juga, kita juga perlu memasukkan atau menginputkan yang namanya disk atau penyimpanan baru di situ. Di sini saya menggunakan yang berukuran sama sekitar 25 GB di dalam penyimpanan yang baru ini. Kita perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam CentOS-nya, begitu. Seperti biasa, konsol, non-VNC. Oke, kita sudah masuk ke dalam CentOS-nya. Login saja seperti biasa. Nah, tunggu dulu sampai masuk ke dalam CentOS-nya. Kita masuk ke dalam terminalnya sekarang. Kita pastikan dia sudah terkoneksi dengan internet juga ya. Ini berhasil. Kemudian kita cek terlebih dahulu untuk struktur dari penyimpanan atau direktori yang sudah kita miliki. SPK ya. Ternyata kita di sini 50 GB sebagai penyimpanan utama itu dipakai untuk 1 GB sebagai boot, kemudian 49 GB terbagi menjadi dua logical value ya di situ ya, logical volume di situ. Yaitu ada root sebesar 46 GB dan juga swap sebesar 3 GB. Kemudian untuk VDB-nya atau penyimpanan HDD direktori yang baru tadi ada sebesar 25 GB yang belum terkonfigurkan seperti itu. Step pertamanya untuk selanjutnya kita bikin dulu yang namanya partisi baru ya. Kita pakai partit slash dev slash vdb ya, mklabel gpt. Jadi partit untuk membuat partisi baru, make label atau mklabel gpt. Itu. Saya masukkan password untuk rootnya. Oke, unit update to etc fstab. Nanti kita update dulu fstab-nya juga. Kemudian kita buat lagi sama dengan partit lagi, dev lagi, vdb lagi, mkpart. Kita bikin primary-nya. Primary pakai ext4 ya. 0% hingga 100% seperti itu. Ya, VDB mkpart. Terakhir adalah kita perlu mengeprint status dari pembuatan partisi tadi di dalam VDB-nya ini. Oke, di sini kita sama-sama tahu ya, dia sudah terbentuk di sini, name-nya primary di situ, kemudian modelnya tutup block dia pakai statusnya virtu, terus partition table-nya dia GPT, tabelnya dia GPT seperti itu. Kemudian untuk ukurannya dia di 25 GB. Selanjutnya kita akan membuat file systemnya ya, Kita masuk dulu ke dalam, sudah masuk tadi ke dalam, sudo lagi, sudo make file system mkfs, kemudian xfs, jadi file system yang kita gunakan adalah xfs di sini. Kita masukkan ke dalam vdb atau dalam disk 2 kita miliki. Oke, lihat to contain partition table gpt. Oke, first one. Tadi suruh menggunakan minf ini. Oke, starting block done. Jadi semuanya sudah terbuatkan dia dengan file sistemnya namanya xfs seperti itu. Kita cek lagi ya pakai lspk.
SPNK. Oke, VDB-nya sudah oke. Flash disk WinL. Disk WinL ini pada sudut. Oke, dia sudah keluar. FDB-nya di sini ya, FDB ini dia sudah kita masukkan tadi untuk file sistemnya dia masih 25 GB masih kosong, kan. Selanjutnya kita mounting dulu ya, mounting seperti biasa kita bikin untuk folder mount-nya di MNT, namanya dari storage, kemudian kita mounting mount DVDB-nya tadi ya ke dalam direktori yang baru ini, kita di dalamnya. Kita cek terkait dengan listnya di dalamnya. Sudah masuk, dia termounting ya, mounted to MNT storage. Dia sudah mounted ke dalam MNT storage di sini. Ini DVDB-nya sudah masuk dengan tipenya XFS, ukurannya 25 GB. Jadi ini kita mountingkan semua direktorinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi untuk logical volume-nya atau LVM-nya. Sebelum kita mulai dulu, kita perlu unmount dulu ya, unmount dulu untuk VDB-nya. Itu cek dia sudah lepas ya, dia sudah nggak ada di sini di DLTH-nya. Kemudian kita install dulu untuk LVM-nya, itu DNF install LVM2 minj. Dia masih mendownload. Oke, sudah komplit di situ. Kemudian kita buat juga untuk sudah selesai instalisasi LVM-nya, kita bikin physical volume-nya, pv create /dev/pdb tadi ya, ke penyimpanan atau direktori yang kita mau tambahkan seperti itu. Yes. Oke, pdb successfully created untuk physicalnya. Kemudian kita bikin untuk volume grupnya, pg create pg storage ya, satu nama storage ini ya. Dari nama atau posisi PV-nya tadi. Oke, kemudian kita bikin untuk logicalnya, lv create WinL. Pengalaman kita kemarin sudah sempat, atau kita yang kemarin sudah sempat mengoptimalkan, mencoba menggunakan semua isi di dalam direktori kedua kita di situ yang sudah kita mountkan, namun ternyata gagal, sehingga di sini kita akan menggunakan yang versi sekitar 5 GB saja dari posisi yang itu, posisi total isian dari direktori kita. Namanya adalah LV storage yang kita masukkan ke dalam volume group storage gitu. Bentar, LV berhasil dibukakan atau dibuatkan. Kemudian kita masukkan file sistemnya, XFS /dev/pg create storage /lv storage. Lalu kita buatkan untuk file sistemnya dari logical volume yang barusan kita buat tadi, seperti itu. Oke, dia done, sudah berhasil. Terus kita buat
here slash mmt slash project ini yang dari project. Kalau sudah kita buatkan untuk direktorinya, sekarang kita masukkan mountingkan LV atau local volume yang sudah kita buat tadi ke dalam direktori baru yang sudah kita buat tadi. Dot pg create pg storage ya, with LV storage. Kita masukkan ke direktori baru yang sudah kita buat barusan seperti itu. Oke, dia sudah masuk. Kita cek lagi menjadi ini, gunakan ini. Ya, sudah masuk dia ke dalam ini ya. Dalam sini ya, sudah masuk dia. Dia cuma 5 GB. Sudah atau masih tersisa 4,9 GB, terpakai sekitar 2%-an di situ. Kita display juga, kita coba lihat untuk struktur dari LV-nya, LV atau local value yang sudah kita buat tadi, pakai LV display di sini. Oke, ya kelihatan logical volume-nya, dia ada di dalam directory dev, kemudian grupnya volume group PG storage dan logical volume LV storage. UID-nya sudah dapat 75Z00O X2PU NVRF E8JV NMTB BZFU ELSQ 6Y gitu. Kemudian kita coba cek untuk yang volume grupnya PG display. Nah, dia sama, dia punya red and white statusnya ya di situ ya, aksesnya. Kemudian dia PG size-nya 25 GB di situ. PG size-nya 4 MB. Kita PI-nya sekian, allocated-nya 25 GB yang sudah kepakai di sini ya. Jadi, kalau mau pakai total itu 25 GB. Dari 5 GB dia punya totalnya. Dan kan sudah teralokasikan itu sekitar 5 GB. UID-nya juga sudah ada. Setelah kita peroleh hampir semua data terkait dengan logical volume maupun volume grupnya, khususnya pada data UID-nya ya. Terus sekarang bisa setting supaya proses mount ini tidak akan terganggu ketika kita melakukan reboot atau restart ulang dari OS server ini. Supaya nanti ketika dia sudah masuk atau kita restart ulang ataupun sudah, status untuk mountnya tetap bisa berjalan seperti ini. Yang kita butuhkan adalah seperti tadi kita butuh yang namanya UID-nya dari LV atau logical volume-nya. Ini yang kita gunakan nantinya. Kita masuk dulu untuk settingnya di sudo git bl git seperti itu. Kita arahkan ke dalam volume grupnya. Nah, storage. Oke. UID-nya sudah ada di situ ya, dev storage, LV storage, bla bla bla, UID-nya sekian, type-nya sekian ya. Kemudian kita masukkan dari UID-nya yang ini ya. Ini kita masukkan. Ini kita masukkan ke dalam ini. Kita pakai sudo echo. Sudo echo petik 2 UUID ya, sama dengan ini UUID yang ini yang kita gunakan ini ya, gitu. Nah, itu 3F EF CCL CC1 ya, CC1, kemudian A 027
host 43A2 A476 terakhir adalah B4559 F3 D59 EA. Kita cek dulu ya. 3EFCCCCCI A27 F3A2 A476 kemudian B4559 F3D5 F3D9 D9EA gitu. D9EA ya. Kemudian kita tambahkan selanjutnya di belakangnya ya. Kemudian kita arahkan ke dalam mountingan tadi, mountingan project tadi yang kita tempatkan mounting dari mounting project, kemudian posisinya XFS, default-nya 0 ini. Terus kemudian kita masukkan pakai sudo TA T min A /etc/fs start. Ini untuk men-setting supaya UID yang ada di dalam LV storage itu ya kan nanti akan terdeteksi ketika posisinya kita restart ataupun shutdown. Oke, dia sudah masuk di sini. Kemudian kita pakai sudo mount. Oke. Di strukturnya kita cermati lagi. Ya, dia sudah termountkan dengan baik. Nah, sudah keluar UID-nya juga, kemudian ukurannya berapa, dan status dari file sistemnya seperti apa. Sekarang kita coba lihat ya, rekan-rekan, reboot apakah dia nanti tetap ada settingannya untuk mounting yang sudah kita buat tadi. Oke rekan-rekan, setelah kita tadi coba restart untuk servernya ya, di CentOS-nya ini ya kan, kita coba masuk dulu ke dalamnya. Apakah settingan mounting yang sudah kita buat tadi sudah atau masih terimplementasi atau tidak di dalam CentOS-nya ini gitu. Kita masuk langsung ke dalam terminalnya saja ya, masuk langsung ke dalam terminalnya. Tidak lupa kita cek dulu untuk ini status dari direktorinya menggunakan lsblk -l. Ya, di situ sudah terlihat ya bahwa settingan kita untuk LV storage-nya di sini dengan ukuran 5 GB dia sudah termount ke dalam folder MNT project seperti itu. Sedangkan untuk yang di sini di UTF-nya ya, dia sudah masuk juga di situ terkait dengan settingan untuk mountingnya di sini. Ini hal ini terjadi karena kita sudah melakukan atau memasukkan UID dari LV storage atau local volume storage-nya tadi ke dalam file ini fstab. Fstab ini yang ibaratnya menyimpan semua settingan kita ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu dipertahankan dan tidak dipertahankan. Di sini kita sudah masukkan UID tadi, UID dari LV storage tadi, yang mana dia statusnya nanti akan otomatis termount ke dalam folder mount/project atau dalam directory mount/project. Sistemnya XFS seringnya default dengan nilainya 0 ke 0, jadi nilainya tetap 0 seperti itu. Oke. Karena settingan di etc fstab tadi ya kan, jadi walaupun kita restart berkali-kali maka status dari mounting kita tadi akan tetap termount ke dalam directory yang sudah kita tentukan seperti itu.
Sekian bahasan kita terkait dengan manajemen file system, baik itu di Rocky Linux maupun di dalam CentOS yang bisa dengan sekalian pelajari terkait dengan hal ini. Jangan lupa untuk bertanya apabila ada kesulitan ataupun ada kendala terkait dengan manajemen file system ataupun materi-materi sebelumnya yang belum kalian pahami semuanya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.